Ada nggak yang bisa menggerakkan selain Allah kata? Nah, saya tanya dulu, ibu misalnya sholat, yang menggerakkan ibu sholat siapa? Allah. Kalau ada orang maling, yang menggerakkan orang maling siapa? Allah. Ada nggak yang menggerakkan selain Allah? Nggak ada kan? Ada orang ngobrol, ada nggak yang menggerakkan selain Allah? Nggak ada kan? Ya Allah juga yang menggerakkan. Nah, masalahnya bukan siapa yang menggerakkan, kenapa digerakkan. Nah, itu masalahnya. Ada orang lagi ngaji, digerakkan oleh Allah, orang itu ngobrol berdua. Kenapa digerakkan Allah ngobrol? Biar dia nggak ngerti, supaya dia nggak paham. Ya dah. Nah, kita bertanya ke diri kita, kenapa digerakkan oleh Allah saya ngobrol? Mungkin kita akan mendapatkan dosa, bukan dapat pahala. Orang ngomel kiri kanan. Ya, gara-gara kita orang ngomel. Akhirnya kita berdosa. Orang berdosa kena kita, kita pun berdosa. Ujung-ujungnya bukan dapat kebaikan, dapat kejelekan. Ada. Kenapa digerakkan oleh Allah maling? Nah, kenapanya itu yang harus kita lihat. Kalau menggerakkan nggak ada yang lain, Pak. Ya, ya. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah pula yang menciptakan apa yang kau perbuat. La tataharrak illa biiznillah. Tak satu pun bisa bergerak di dunia ini kecuali izin Allah. Nggak ada. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita sudah berada pada tataran syariat, maka disitulah berlaku benar salah, berlaku hukum. Ya, ada orang ngobrol, nah ditegur. Kenapa? Karena dia salah. Ada orang maling, ditangkap karena dia salah. Nah, jadi jangan apatis. Wah, itu Allah yang menggerakkan, dia nggak apa-apa, dia maling, nggak bisa begitu. Ada. Makanya mesti di dalam, di posisi hakikat itu di dalam, nggak bisa keluar. Tapi begitu sudah muncul keluar menjadi syariat. Kalau sudah jadi syariat berlaku hukum. Ada. Yang haram buang, kata ya. Yang maling tangkap, kata. Berlaku hukum, gitu. Yang kata kita Allah yang menggerakkan itu kata hati, keyakinan kita. Ya, tapi begitu dia muncul ke permukaan, nah berlaku hukum. Nah, contohnya saja kita sholat, kalau kena tinja, ya, kena kotoran kain kita walaupun seujung kuku, kan batal sholatnya. Kenapa batal? Karena najis. Kenapa najis? Karena sudah keluar dari sarangnya. Cuman kalau masih dalam perut, jangankan seujung kuku, 3 kilo bawa sholat, tidak apa-apa, masih dalam perut itu. Tapi kalau sudah keluar, jangan coba-coba, apa batal itu. Nah, begitu juga keyakinan. Ada posisi memang harus di dalam, ada posisi yang memang keluar. Begitu keluar berlaku hukum. Begitu. Maling tangkap. Bahkan ada ayatnya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki dan perempuan mencuri, potong tangan mereka. Jangan pula dibiarkan Allah yang menggerakkan dia mencuri, nggak bisa begitu. Keyakinan hati, setiap yang terjadi Allah yang menggerakkan. Tapi begitu dia sudah muncul ke permukaan, harus kita lihat secara hukum, ya dah. Nah, beda dengan tadi yang zikir tadi, kita masih berada dalam gelanggang, ya biarin dulu. Ya, dia mau apa terserah, gitu ya. Tapi begitu kita sudah selesai, nah kalau dia masih meki-meki disadarkan. Kalau dia masih kejang-kejang diobati, itu tugas kita, gitu ya. Tapi pada saat berada di gelanggang itu, udah hilangkan semua dulu pikiran-pikiran yang lain. Pandanglah semua itu af'al Allah, perbuatan Allah. Allah memperagakan af'al lewat hambanya. Ya, kita ini kan semuanya kan
ya alat peraganya Allah, maka kita disebut khalifah Allah, Pak. Kita ini kan khalifah Allah. Maksudnya khalifah Allah itu apa? Alat peraganya Allah. Nah, jadi kita hidup ini ya diperintahkan oleh Allah untuk memperagakan sifat-sifatnya. Allah Maha Pengasih. Nah, kita coba peragakan, suka nolong orang, suka memberi. Allah Maha Penyayang, kita peragakan sayang kepada semua makhluk Allah. Ya, tak pilih-pilih gitu ya. Tak pilih suku, tak pilih apakah dia benci, apakah dia senang sama kita. Timbul rasa sayang. Karena Allah itu kan Maha Penyayang. Nah, semakin banyak sifat Allah kita peragakan dalam hidup kita, maka semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk, gitu ya. Nah, jadi gitu Bu ya. Jadi yang Ibu tanyakan tadi itu benar. Artinya ya geraknya Allah yang menggerakkan, gitu. Tapi begitu sudah muncul ke permukaan, nah, berlaku hukum tadi. Orang lagi ngaji, dia ngobrol, nah ditegur gitu. Kenapa? Karena dia salah. Nah, sebab kalau semuanya ceramah kan nggak ada yang ngedengar. Nah, gitu ya. Mesti ada yang ceramah, ada yang ngedengar. Nanti kalau ada ibu-ibu yang kepingin ceramah, nanti yang ceramah berhenti dulu, nanti gantian. Gitu. Nah, kalau ceramah semua kan nggak ada yang ngedengar.